Shalom, apa kabar keluarga besar House of Grace dimanapun Anda berada. Senang sekali saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Saya rindu hari ini setiap kita terus mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami perlindungan, mengalami sukacita, kekuatan Tuhan terus limpah dalam hidup kita. Sekalipun pandemi ini belum berlalu, Tuhan tetap buat perbedaan. Pemeliharaannya sempurna dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Bahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru join bersama dengan kami di ibadah online Gereja House of Grace, kami rindu ibadah ini menjamah, melawat kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami rindu hari ini mengalami berkat jamahan Tuhan. Kalau tadi kami sudah dilawat oleh Tuhan lewat pujian, penyembahan, kami rindu Tuhan, Kau juga melawat kami kembali dengan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dasar untuk kami terus berharap, dasar untuk terus kami melangkah menjalani hidup ini, dan semakin kuat, sehingga kami lebih dari pemenang di hari-hari bahkan yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan. Berkati pakai hamba-Mu jadi saluran berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan tidak keluar dari tema gereja kita bulan November dan Desember, itu bicara tentang the outreaching, tentang fokus, menjangkau, jadi kesaksian bagi banyak orang. Bahkan terutama di bulan Desember ini semua kegiatan-kegiatan semuanya mengarah kepada suasana Natal, dan saya berdoa semua kita yang sedang merayakan Natal, baik online maupun offline, sukacita Natal terus limpah dalam hidup kita, amin. Dan tidak lupa juga saya menyempatkan diri dalam saat ini untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Saya berdoa biar kasih dan sukacita Natal terus limpah. Sepanjang bulan ini kita merayakan Natal. Saya berdoa Tuhan terus bekerja melalui hidup kita, dan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin, amin. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara pemberitaan firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 40 ayat yang keempat. Mazmur 40 yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, ia Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Pemazmur Daud memberi sebuah pewahyuan yang luar biasa tentang dampak sebuah nyanyian yang bisa membuat orang jadi takut. Tadinya tidak takut Tuhan, tapi dengar dan lihat nyanyian ini, dia jadi takut. Tadinya tidak percaya, jadi percaya, saudara. Waktu saya renungkan, maka saya mulai menyadari ini bukan nyanyian yang sekedar didengar enak oleh telinga. Bukan, saudara. Karena kalau saudara lihat, ayat ini berkata nyanyian kepada mulut kita, tapi nyanyian yang di dalam mulut kita itu kita perdengarkan itu bukan sekedar enak didengar, tapi ayat ini berkata banyak orang akan melihatnya. Garis bawahi kata melihat. Jadi ada satu nyanyian yang bukan sekedar didengar, tapi nyanyian yang dapat dilihat. Nyanyian yang dapat disaksikan. Nyanyian yang membuat mata orang melihat dan mereka terkesima, dan mereka bukan hanya terkesima, mereka jadi gentar lewat apa yang mereka lihat dengan mata mereka, lalu percaya. Wow, dahsyat sekali. Saudara, pada zaman itu pemazmur Daud menulis sebuah kebenaran lewat mazmur ini, bahwa nyanyian yang dahsyat, nyanyian yang bisa mengubah orang, itu bukan nyanyian yang bisa dilafalkan oleh mulut, tapi nyanyian yang keluar dari hidup kita. Itu sebabnya judul khotbah saya adalah The Song of Life, nyanyian kehidupan, nyanyian yang dapat dilihat, nyanyian yang dapat disaksikan.
Jadi kalau saudara menangkap apa yang menjadi tema saya, maka kita tidak bisa berkata, maaf, saya itu nggak bisa nyanyi loh, suara saya fales. Kalau orang menyanyikan sebuah lagu dari kunci C, mungkin saudara berkata, ya ampun saya larinya ke kunci mana, kunci Z kali ya. Dan saudara mungkin berkata, fals, saking falsnya itu, saudaraku itu orang bisa nggak dilawat oleh Tuhan begitu ya. Mungkin itu alasan kita tidak bisa menyanyi. No, ini bukan bicara tentang kita bisa nyanyi atau tidak, suara kita fals atau tidak. Ini bukan bicara kita tahu lagu lama, kita tidak tahu lagu baru, atau orang yang generasi milenial lebih tahu lagu baru daripada lagu lama. Ini bukan isunya lagu lama atau lagu baru. Ini isunya bukan kita bisa nyanyi atau tidak. Ini bicara tentang nyanyian kehidupan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya saudaraku mengikuti sebuah lomba nyanyi yang ditampilkan oleh salah satu channel televisi yaitu Indonesian Idol. Saya mengikuti beberapa saudaraku sesi bagaimana audisi yang ada. Wah, saya menyukai beberapa orang-orang yang ikut kompetisi itu dan saya senang. Wah, ini calon favorit. Kenapa? Suaranya menarik begitu ya. Wah, dipuji-puji oleh juri dan berkata, wah ini calon juara. Senang lihatnya. Dan yang luar biasa, banyak dari antara mereka adalah orang Kristen. Dan mungkin juga mereka adalah orang yang biasa menyanyikan lagu gereja. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa gereja masa kini ini banyak melahirkan penyanyi-penyanyi hebat, bukan hanya jago nyanyi di gereja, tapi jago nyanyi di dunia sekuler lewat yang namanya kompetisi lagu yang sedang marak di berbagai channel televisi. Saudara tahu bahwa ternyata orang-orang Kristen itu jago nyanyi. Wah, saya percaya saudara termasuk salah satunya. Di gereja kita House of Grace banyak juga penyanyi-penyanyi hebat. Dan yang luar biasa anugerah Tuhan, gereja House of Grace juga bukan hanya sekedar menyanyikan lagu-lagu ciptaan oleh banyak orang lain dari gereja lain, tapi gereja kita juga sudah melahirkan sebuah album yang luar biasa dan itu sudah jadi berkat saudaraku. Hoji Worship sudah jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya saudara juga bisa dipakai Tuhan untuk jadi penyanyi hebat. Tapi berita yang hari ini saya dengar dan saya juga rindu kita dengar dan tangkap adalah bahwa Tuhan sedang membangkitkan sebuah gerakan orang-orang yang hidupnya ini menjadi nyanyian yang dapat disaksikan, nyanyian yang dapat dilihat, nyanyian yang bisa membawa orang lain berubah. Karena banyak orang bisa nyanyi, banyak orang bisa menyanyikan lagu-lagu dengan indah, tapi tidak punya kuasa untuk mengubah hidup orang lain. Atau jangan-jangan nyanyian yang sering kita nyanyikan adalah nyanyian yang dapat dilafalkan oleh lidah bibir kita. Tetapi hari ini kebenaran mengingatkan kita, hey, ada satu nyanyian yang berbeda yang bisa membuat orang tadinya tidak percaya jadi percaya, yaitu nyanyian kehidupan lewat hidup kita. Saya berdoa gereja kita House of Grace akan bangkit satu jemaat, satu gereja menjadi gereja kesaksian. Gereja yang hidupnya menjadi hidup yang dinikmati oleh banyak orang. Hidupnya menjadi nyanyian kehidupan yang akan membuat banyak orang percaya, membuat banyak orang yang menjadi takut kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar kebenaran ini menggugah kita. Ayo kita keluar. Jangan hanya sekedar jago nyanyi di gereja, jago nyanyi lagu-lagu rohani. Tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang menyanyikan nyanyian kehidupan lewat perbuatan kita, lewat hidup kita, lewat apapun yang kita lakukan. Orang berkata, yes, ada sesuatu dalam hidup orang ini. Saya ingin membagikan dua hal nyanyian kehidupan apa yang bisa membuat orang melihat Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita bisa akan menarik banyak poin dari beberapa banyak ayat, tapi saya fokus kepada dua hal ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita bisa menangkap bahwa ketika kita melakukan dua hal ini, orang bisa melihat Tuhan. Orang bisa berjumpa Tuhan. Orang bisa melihat bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, Matius 5 ayat yang ke-16 berkata demikian.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat. Perhatikan garis bawahi kata melihat. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Wow, luar biasa. Saudara, garis bawahi juga kata perbuatanmu yang baik. Saudara, ternyata ada satu kehidupan yang bisa menjadi nyanyian yang bisa dilihat, nyanyian yang bisa disaksikan, nyanyian yang bisa dinikmati orang lewat hidup kita. Apa itu, saudaraku? Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatanmu yang baik, saudara. Kata kalos menerjemahkan kata baik dalam bahasa asli Alkitab berbicara tentang perbuatan yang jujur, perbuatan yang berharga, perbuatan yang excellent, perbuatan baik. Jadi ternyata, saudaraku, hari-hari ini kalau saudara melihat apa yang viral, saya melihat berbagai konten-konten dari YouTuber, saudaraku, konten-konten kreator hari ini berlomba-lomba membuat sebuah konten berbuat baik. Saya pernah menyaksikan ada satu konten itu menolong orang-orang gila. Saya pernah menyaksikan mereka potong rambutnya, mereka kasih makan, mereka dandani. Wah, itu viral, saudaraku. Berapa juta viewer. Ada satu konten kreator itu adalah menolong orang-orang yang susah, bahkan mendandani rumahnya. Dan gereja kita juga, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti update gereja kita, beberapa kali gereja kita House of Grace itu bedah rumah dari jemaat-jemaat yang rumahnya itu kumuh dan tidak layak didandani. Gereja kita jadi berkat, saudaraku, mendandani rumah mereka. Oh, sangat bersyukur. Puji Tuhan, saudaraku. Gereja kita mendapatkan sebuah beban untuk memberkati banyak orang-orang yang tidak mampu. Luar biasa, terpujilah Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Dan banyak konten-konten kreator yang lain melakukan hal-hal yang baik, mulia, dan orang-orang memuji. Wah, semua saudaraku viewer memberi subscribe dan memberi komen yang luar biasa. Wow, keren, hebat nih orang, begitu ya. Dan saudara lihat, ternyata dunia ini itu ternyata menyukai. Mereka bisa mensubscribe. Mereka bisa follow, saudaraku. Mereka bisa follow. Dia punya Instagram. Mereka bisa follow channel YouTube-nya. Wah, sampai jutaan orang. Saudara bisa bayangkan, itu perbuatan dunia yang tidak menyertakan Yesus dalam iman. Karena banyak dari mereka mungkin belum percaya Yesus, tapi mereka melakukan hal-hal mulia, hal-hal yang berharga, hal-hal yang baik. Orang-orang mengapresiasi, orang-orang follow, orang-orang subscribe, orang-orang komen, memuji. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara menangkap itu dan kita sudah korelasikan dengan firman Tuhan, maka saya percaya ternyata perbuatan baik kita itu akan membuat dunia melihat. Dan mereka memberi pujian, sama seperti konten kreator itu dipuji. Kok bisa bayangkan kalau itu dilakukan oleh banyak anak-anak Tuhan, maka ayat ini akan digenapi. Mereka akan memuliakan Bapamu di sorga. Haleluya. Saya berdoa setiap saudara ketika kita mengerti kebenaran ini, tidak peduli apa status kita. Sudah mungkin berkata, saya cuma karyawan. Saya ini bukan orang yang punya banyak uang. Saya ini bukan orang yang pintar. Saya ini orang yang biasa-biasa. Hei, ini tidak bicara orang dilihat dari latar belakang apa. Ini bicara siapa dia di dalam Tuhan. Ini Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Bukankah kita ini adalah terang dunia? Yesus berkata dalam Yohanes 8, akulah terang dunia. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 16, engkau adalah terang dunia. Kau harus bercahaya. Berarti Yesus yang ada di dalam kita, Yesus yang sudah kita terima sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dia adalah terang dunia yang datang ke dunia ini sekarang tinggal di dalam hidup kita.
Berarti terang itu ada di dalam hidup kita. Harusnya hidup kita ini menjadi inspirasi, menjadi solusi. Harusnya gereja menjadi kesaksian dalam perbuatan baik. Kata kalos yang pertama itu berbicara baik. Bapak, Ibu, Saudara, Mother Teresa berkata bahwa untuk kita bisa berbuat baik tidak selalu diukur dari kita kaya atau tidak. Mother Teresa, seorang perempuan India yang kecil kurus itu, menginspirasi jutaan orang, membuat banyak orang terinspirasi mengikuti jejak-jejak hidupnya mulia. Dia berkata bahwa untuk kita bisa berbuat baik tidak harus selalu berbicara uang. Dia berkata, engkau punya 2 tangan untuk memeluk mereka yang lagi sesak hatinya. Kau punya 2 kaki untuk mengunjungi, membesuk orang-orang yang lagi butuh dihibur. Kau punya mulut untuk menasihati, menguatkan, membangun orang lain. Dia berkata, engkau punya banyak waktu engkau bisa lakukan untuk membuat baik banyak orang. Dan disitulah terang Tuhan dinyatakan. Haleluya. Jadi ternyata nyanyian kehidupan kita yang sering bisa berdampak signifikan dalam kehidupan adalah dari apa yang kita buat. Karena orang bisa berubah dan dijamah hidupnya dari perbuatan kita lebih daripada kata-kata kita. Maka saudara, ada satu quotes berkata, jangan jadi orang Kristen retorika yang pintar ngomong tapi tidak pintar berbuat. Haleluya. Saya berdoa gereja House of Grace dan setiap kita yang join, kita tidak jadi orang Kristen yang retorika. Saudara menjadi orang Kristen yang memberi inspirasi. Orang Kristen yang memberi teladan, memberi pengaruh dalam bidang kehidupan. Saya melihat saudaraku, Tuhan sedang memakai gereja kita, sedang memakai saya dan saudara untuk menjadi dampak, menjadi berkat lewat perbuatan, perkataan kita. Berbuat baik, saudaraku, itu bisa membuat orang lain bisa follow Jesus. Kalau di dunia ini orang bisa follow yang konten kreator hanya karena mereka berbuat baik, walaupun itu bisa hanya sekedar pencitraan, tapi orang bisa tergerak, mereka memuji dan follow dia punya konten. Saudara, bagaimana dengan kita? Orang bisa follow Jesus. Orang bisa subscribe Jesus. Orang bisa komen Bapa dipermuliakan lewat hidup kita. Ada amin saudara? Wow, luar biasa. Saudara, saya melihat ada satu anak muda, saudaraku, saya tidak tahu, saudaraku, bahwa sebenarnya hidupnya ini, saudaraku, sangat punya banyak pergumulan. Satu kali saya melayani di satu kota, saudaraku, di Sumatera, saudaraku, di Lampung. Waktu itu saya bersama dengan tim. Waktu itu saya mengisi sesi, saudara. Saya waktu itu hanya memberi, bayangkan ya saudaraku, saya hanya mengajar satu sesi. Dan saudaraku, ada satu anak muda itu, saudaraku, menangkap. Dan saudaraku, dia berkata beberapa waktu kemudian, saya ingat saya 4 kali diundang ke kota yang sama, ketemu, dan akhirnya mendengar kesaksiannya. Tadinya dia cuman, saudaraku, seorang satpam, saudaraku. Dia tadinya satpam. Tapi waktu dia mendengar tentang hidup yang mulia, the glory of living, yang saya sampaikan waktu itu, saudaraku. Dia melakukan hal-hal yang mulia, saudaraku. Dia menolong orang, dia membantu teman-temannya, dia melakukannya dengan, saudaraku, tulus, dan saudaraku, dia melakukannya dengan kasih, dan bosnya kaget. Dia bilang begini, kamu ini beda loh. Kamu ini kayaknya bisa dipercayakan sesuatu, katanya gitu ya. Tahu nggak Anda, saudaraku, dalam 1 tahun, dia dipercayakan akhirnya memegang satu divisi. Dan luar biasa, berhasil, berkembang. Dan dia waktu menyaksikan itu, saudaraku, dia bilang begini, saya memang terbatas. Saya memang punya background yang tidak sebaik orang lain. Kuliah atau strata pendidikannya tidak seperti yang lain. Tapi ternyata perbuatan baik yang dia lakukan, ketulusan-ketulusan, dan excellent yang dia kerjakan ternyata mempromosikan dia. Dan bosnya itu, saudaraku, memuji dia, menjadikan dia teladan, saudara. Wow,
luar biasa dipermuliakan. Padahal saudaraku, yang dia dengar cuma satu sesi yang singkat, tapi hidupnya berubah. Bayangkan ternyata perbuatan kalos, perbuatan baik, perbuatan yang excellent, perbuatan yang jujur, itu bisa membuat orang lain berubah, dan orang lain memberi respect, dan hidupnya dipromosikan oleh Tuhan. Yang pertama, poin saya hari ini, nyanyian kehidupan apa yang kita bisa saksikan sehingga orang lain bisa melihat Tuhan lewat hidup kita, yaitu nyanyian kalos, perbuatan baik, perbuatan jujur, perbuatan yang berharga, perbuatan yang excellent. Itu yang akan membuat orang lain melihat bahwa sungguh kualitas Tuhan ada dalam hidup kita. Bukankah Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata bahwa Tuhan datang untuk menawarkan sebuah kehidupan yang zoe. Ayat itu berkata kalau pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, Tuhan datang dalam hidup kita ini menawarkan sebuah hidup yang berkualitas, hidup yang zoe. Itu berarti hidup kita ini harus memberi dampak, memberi bobot untuk bisa, saudaraku, menyatakan kualitas Allah. Tidak peduli apa pekerjaan kita. Seorang, saudaraku, Michelangelo, seorang tokoh filsafat yang luar biasa, saudaraku. Dia pernah menyatakan bahwa kalau Anda menjadi penyapu jalanan, jadilah penyapu jalanan terbaik. Maka engkau akan menjadi orang yang terkenal, berdampak. Berarti ternyata tidak peduli apa status, jenis pekerjaan, atau apa yang kita lakukan, maka hidup kita akan bisa memberi dampak dalam kehidupan. Kalau mereka menyatakannya di luar Tuhan, terlebih kita yang melakukannya, ada Roh Kudus di dalam hati kita, ada kasih Yesus dalam hati kita, maka saya percaya Tuhan bisa memakai saudara. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, yang kedua, Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Biarlah kelembutan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan itu dekat. Terjemahan bahasa Inggris berkata begini, let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Saudara lihat, biarlah kelembutan hatimu dilihat oleh semua orang, diketahui oleh semua orang, disaksikan oleh semua orang. Tuhan itu dekat. Wow, luar biasa. Saudara lihat, ayat ini jarang disampaikan, tapi ayat ini berkata ternyata ada satu nyanyian juga yang begitu powerful. Orang yang tadinya jauh dari Tuhan, tiba-tiba bisa dekat dengan Tuhan. Ayat ini berkata, biarlah kelembutan hatimu diketahui, disaksikan, dilihat semua orang. Tuhan itu dekat. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ternyata gentle spirit itu adalah salah satu cara untuk kita menyanyikan nyanyian kehidupan yang membuat orang lain bisa dijamah, bisa berjumpa Tuhan, merasakan Tuhan itu dekat. Atau bahkan sebaliknya, kalau dibalik ayat ini, kalau kita nggak lembut, kita keras, saudaraku, kita kasar, ternyata itu orang yang tadinya dekat dengan Tuhan bisa jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, kata lembut itu saya percaya beda, saudaraku. Lemah lembut sama dengan lemah gemulai, begitu ya. Kalau seandainya saya pria, saudaraku, saya punya sapu tangan, anggap ini sapu tangan. Nah, kalau lembut itu kan bukan berarti waktu saya menyeka keringat saya, cara saya melakukannya begini. Nah, itu namanya lemah gemulai, bukan lemah lembut. Kalau saudaraku, lemah lembut yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu berbicara tentang hati yang mudah dibentuk, mudah untuk diproses Tuhan, mudah untuk saudaraku kita ngalami yang namanya proses apapun dari Tuhan, kita responi dengan rendah hati, saudaraku. Kita tidak lari dari proses Tuhan. Orang yang lemah lembut itu siap diajar, siap belajar, siap melakukan apa yang harus dia lakukan. Sekalipun, saudaraku,
itu tidak seperti yang diharapkan. Saudara, orang yang lemah lembut itu berbicara tentang hati yang seperti spons, mudah kembali, saudara. Elastis. Beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang elastisitas, tentang kelenturan. Ternyata hati yang elastis itu bisa memberi ruang untuk anggur yang baru. Kalau saudara kaitkan dengan ini, maka ternyata orang-orang yang lembut hatinya itu adalah orang-orang yang bisa menyanyikan nyanyian kehidupan yang membuat orang dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, bukankah firman Tuhan berkata Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 berkata, "Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus memberi sebuah teladan, dia mengajak, "Hai engkau yang sedang lemah, engkau yang sedang letih, datang padaku." Saudara, dia menawarkan bahwa ternyata yuk belajar sama Yesus. Yesus itu lemah lembut. Yesus itu sudah punya hati yang siap dibentuk. Sekalipun dia harus melewati yang namanya via dolorosa. Sekalipun dia menanggalkan mahkota rajanya. Dia menjadi manusia, menjadi hamba yang serendah-rendahnya. Dia siap menanggalkan statusnya. Dia merendahkan dirinya serendah mungkin. Bahkan mati menjadi pribadi yang terkutuk di kayu salib. Sehingga bukankah firman Tuhan berkata, oleh karena itu namanya dimuliakan. Namanya dipermuliakan selama-lamanya. Wow, luar biasa. Berarti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus memberi kita sebuah teladan. Apa yang bisa dikerjakan oleh kuasa kelembutan? Kita bisa saksikan itu lewat salib. Hanya orang-orang yang lemah lembut yang bisa melewati dan siap untuk disalibkan oleh dunia ini. Ini PR yang berat. Saya mau beritahu, banyak orang, banyak hamba Tuhan gagal di dalam ujian kelembutan hati. Kita berjuang keras. Saya harus mengakui dengan jujur, saya berjuang keras untuk saudaraku menanggalkan reputasi, menanggalkan semua kebanggaan. Yesus melemparkan mahkotanya, dia turun menjadi hamba. Hanya orang-orang yang lembut yang bisa meninggalkan status raja menjadi hamba. Di mana di dunia ini raja berani rela menjadi hamba. Saudara, kalau saudara balik, banyak orang-orang hari ini hamba, bawahan, budak, pengen jadi raja. Banyak hamba, budak tergila-gila pengen jadi raja. Saya berdoa tidak ada di gereja kita atau yang menyaksikan YouTube ini. Biar kita punya kerinduan hati untuk siap dibentuk sekalipun kehilangan kenyamanan. Sekalipun kehilangan status. Sekalipun kita direndahkan. Karena saya percaya saudaraku, Matius pasal 5 ayat yang kelima, hanya orang-orang yang lembut, yang lemah lembutlah yang akan memiliki bumi, yang akan mewarisi bumi. Artinya Tuhan akan beri kepercayaan, Tuhan akan tinggikan kita, orang-orang akan melihat, wow, ini orang layak mewarisi apapun yang ada di bumi ini. Bicara tempat, bicara posisi, bicara kedudukan, bicara apapun yang ada di dunia ini. Bisa dipercayakan kepada orang-orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Dahsyat bukan Bapak Ibu Saudaraku? Karena itulah yang dikerjakan Yesus. Bahwa salah satu cara yang dia kerjakan untuk menyelamatkan kita. Dan berita Natal yang dikhotbahkan tiap tahun. Salah satu benang merah yang bisa kita garis bawahi adalah Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, siap dibentuk, siap diproses. Bahkan merelakan semua kemuliaan menjadi hina, sehina-hinanya. Itulah yang sedang dunia ini lihat. Kalau saudara lihat channel-channel televisi, bagaimana saudaraku candid kamera, berbagai tempat mempromosikan orang-orang, wow, dia ini orang rendah hati. Wow, dia ini orang yang bisa dipercaya. Wow, ini orang yang luar biasa, punya integritas. Itu yang sedang dicari oleh dunia ini. Bukankah hari ini kesaksian kita bisa dinyatakan lewat
hati kita yang lemah lembut. Satu kali kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah Abraham Lincoln, salah satu presiden termasyhur Amerika. Ketika dia sedang, saudaraku, diproses menjadi, saudaraku, calon presiden waktu itu. Saudara, dia punya saingan orang yang sangat hebat. William Seward, saudaraku, itu seorang ahli hukum yang terkemuka. Dia berasal dari kampus terkemuka, bonafit, dan orang yang pinter, intelektualnya hebat. Dan saudara tahu, Abraham Lincoln punya track record banyak kegagalan waktu dia mencalonkan diri dalam Senat, dalam, saudaraku, politik-politik yang lain. Dia gagal, dia juga punya kegagalan dalam usaha dan lain sebagainya. Bahkan ketika dia mencalonkan diri untuk maju ke kursi nomor 1 Amerika, dia juga dicibir. Bahkan lawan politiknya William Seward mengatakan dia si monyet itu serah. Dia direndahkan, tapi dia hanya tersenyum. Dia hanya memberi apresiasi. Dan yang hebat adalah ketika saudaraku Abraham Lincoln terpilih jadi presiden. Lihat ini orang hebat, saudara. Orang yang lemah lembut hatinya. Kalau saudara di posisi dia, saudaraku, kita akan dengan susah untuk bisa menerima William Seward yang sudah menghina Anda monyet, saudara. Bisa menghina Anda dengan kata-kata yang sangat kasar dan vulgar sekali. Tapi apa yang dilakukan Abraham Lincoln? Dia memanggil William Seward dan berkata, kamu ini ahli hukum yang luar biasa. Engkau adalah kebanggaan Amerika. Maukah engkau menjadi menteri luar negeri dari Amerika? Wow, posisi yang sangat strategis. William Seward kaget. Bukankah dia orang yang menghina dia, saudaraku? Tapi Abraham Lincoln menunjukkan hatinya yang luar biasa, lemah lembut. Dan satu kali sejarah mencatat waktu Abraham Lincoln, saudaraku, meninggal. Apa yang dikatakan seorang William Seward dalam kata-kata penghiburannya? Dia berkata di hadapan banyak orang, diliput oleh berita dan media. Dia berkata, Amerika telah kehilangan sebuah mutiara peradaban. Seorang mutiara peradaban. Dia bilang ini orang sungguh mulia, hatinya mulia. Bayangkan, saudaraku, musuh dijadikan sahabat. Itu mengubah hati seorang yang begitu benci kepada dia, yang menghina dia, jadi sangat respect. Kita hidup di sebuah masa, begitu kita tidak suka, kita tidak senang, maka kita singkirkan, kita menolak, kita reject orangnya. Padahal beritahu saya, saudaraku, apa maksud firman Tuhan? Bahwa oleh kelembutan hatimu diketahui semua orang, maka orang merasakan Tuhan itu dekat. Kapan orang bisa melihat Tuhan dekat dalam hidupnya lewat hidup kita? Ketika engkau dihina, dipermalukan, kau tetap merangkul, kau tetap jadikan dia sahabat, kau tetap jadikan dia orang yang saudaraku hargai, bukan orang yang saudara tolak, saudara buang, saudara lupakan. Yesus menerima kita. Kita pantas untuk dibuang, kita pantas untuk ditinggalkan. Tapi Yesus membuka tangannya dan mengampuni kita. Itulah pelajaran termahal dari Yesus, kelembutan hati. Biar 2 poin ini hari ini mengajari kita. Ada satu nyanyian kehidupan yang luar biasa yang sedang dinantikan oleh dunia ini. Sehingga mereka melihat Yesus dan percaya kepada Yesus. Mereka yang tadinya tidak takut menjadi takut kepada Tuhan. Tadinya tidak percaya menjadi percaya. Yang pertama adalah perbuatan baik kita, perbuatan jujur kita, perbuatan mulia, perbuatan yang excellent. Dan yang kedua adalah kelembutan hati kita. Hati yang siap dibentuk, digesek, diproses. Kita tetap memaafkan, kita tetap mengampuni, kita tetap merangkul, kita tetap menerima mereka. Kita tetap submit, kita tetap mendukung, kita tetap jadi berkat bagi mereka. Biar firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara menguatkan kita. Jadilah pribadi yang selalu memperdengarkan nyanyian kehidupan, nyanyian yang dapat dilihat. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Hari ini kami ditegur, ditemplak. Ampuni kami kalau kami masih seringkali tidak jujur. Ampuni kami seringkali kami Tuhan berbuat baik dengan motivasi yang keliru, pencitraan. Kami tidak mau sekedar berpura-pura. Kami tidak mau mencitrakan diri kami hanya karena sekedar ingin dipuji. Tapi karena kami adalah terang
Hidup kami ini adalah terang. Haruslah hidup kami ini mencitrakan yang baik, menjadi motivasi utama kami. Bukan sekedar dipuji, tapi kami ingin memuliakan Tuhan. Tuhan, sehingga banyak orang melihat, percaya kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, biar juga kami boleh belajar memiliki roh yang lemah lembut. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kesombongan kami, ampuni kekerasan hati kami. Seringkali kami dengan mudah menolak, mereject, dan tidak respect. Kami tidak bisa merangkul banyak orang. Ampuni kami, seringkali kami tidak siap dibentuk, diproses, diajar oleh Tuhan. Beri kami hati yang lemah lembut Tuhan. Hati yang rendah hati. Sehingga proses apapun kami punya respon yang benar. Kami punya respon mengampuni. Kami punya respon merangkul semua orang. Supaya kasih Yesus saja yang dimanifestasikan. Berkati semua jemaat Tuhan House of Grace. Berkati semua yang join hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.